Pagi Bu Ipah, saya mau beli berasnya 1/4 kilo ya Bu. Siti, kirain siapa? Masih tinggal di rumah tua itu kamu. Tak kira sudah pindah ke istana. Masih di situ Bu, tempat tinggal yang lama. Dengar-dengar, kamu sudah resmi cerai ya sama Pak Paiman? Iya Bu Ipah. Siti, kok ya bodoh banget. Suami sudah kaya raya, pabriknya di mana-mana, malah ditinggalin pulang ke gubuk. Wong tinggal leha-leha menikmati uang suami, kok malah memilih melarat lagi. Harta kalau dibayar pakai rasa hormat yang hilang, tidak ada harganya Bu Ipah. Saya cuma memilih hidup tenang sama melati. Halah, ketenangan itu tidak bisa dipakai buat beli beras, Siti. Orang-orang di kompleks sebelah itu cerita, Pak Paiman sekarang makin kaya, mobilnya berganti-ganti. Lah kamu, baju masih itu-itu saja. Memangnya kamu yakin sanggup biayai kuliah si Melati sendirian? Jangan sok gengsi kalau akhirnya nanti kelaparan. Ini berasnya, harganya 17.000. Terima kasih Bu Ipah. Saya pulang dulu ya. Permisi. Siti, tolong kemeja sutra yang di ruang tengah jangan dicuci pakai mesin ya. Pakai tangan saja. Soalnya nanti seratnya bisa rusak. Baik Bu Zea, nanti saya pisahkan. Kamu itu kerjanya rapi, Siti. Bersih. Tidak banyak tingkah seperti ART saya yang sebelum-sebelumnya. Tapi saya perhatikan wajahmu kok makin hari makin layu. Ada masalah keuangan? Sedikit Bu. Anak saya, Melati, mau masuk semester baru di kampusnya. Pendidikan itu memang mahal, Siti. Makanya saya selalu bilang, wanita itu harus pintar pilih pasangan yang mantap secara finansial. Supaya kalau punya anak, tidak pusing mikir uang jajan atau uang kuliah. Ya sudah, kamu selesaikan dulu beres-beresnya. Soalnya nanti sore saya ada acara penting. Baik Bu. Ibu kelihatan capek banget hari ini. Kerja di rumah Bu Zea berat ya, Bu? Enggak, Nak. Bu Zea orangnya tidak banyak menuntut, asal kerjanya bersih. Oh iya, kuliahmu gimana Melati? Sebenarnya itu yang mau Melati bicarakan, Bu. Lusa batas akhir pembayaran UKT kuliah Melati. Jumlahnya 5 juta rupiah. Melati sudah coba ajukan keringanan ke pihak kampus, tapi formulirnya terlambat diproses. 5 juta? Lusa? Kalau tidak dilunasi lusa, Melati harus cuti semester ini, Bu. Tapi Ibu jangan pusing ya. Melati bisa cari kerja paruh waktu dulu kok. Kamu nggak boleh cuti, Melati. Ibu yang akan usahakan uangnya.
Jangan dipikirkan ya. Tugasmu itu cuma belajar. Jeng Sumi, selamat pagi, Jeng. Siti, ada apa pagi-pagi sudah rapian begini? Jeng Sumi, aku datang mau minta tolong. Melati, uang UKT kuliahnya harus dilunasi besok pagi. Kalau tidak, dia tidak boleh ikut kuliah semester ini. Boleh tidak kalau aku pinjam uang 5 juta rupiah dulu? Bulan depan, pas dapat borongan jahitan baju pengantin dari pasar, langsung aku cicil, Jeng. Loh, 5 juta? Siti, kamu kira uang 5 juta itu cuma kayak memetik daun mangga di pekarangan? 5 juta itu banyak, Siti. Buat bayar kontrakan rumahku sama makan sebulan saja sudah pas-pasan. Aku paham, Jeng Sumi. Tapi aku sudah nggak tahu lagi harus cari kemana. Tolonglah, Jeng Sumi. Demi Melati. Ya bukannya aku tidak kasihan sama si Melati, Siti. Tapi kan kamu tahu sendiri kondisi keluargaku. Lagi pula, salahmu sendiri. Uang punya suami kaya raya, pengusaha kerupuk kemasan nomor 1, kok malah dilepas? Kalau kamu masih sama Pak Paiman, jangankan 5 juta, 50 juta pun tinggal minta kan? Kok malah gengsi pulang ke rumah tua ini? Terus sekarang keliling kampung pinjam uang ke tetangga miskin seperti kami? Betul kata Bu Sumiati itu. Aku dari kemarin-kemarin ya heran sama kamu, Siti. Orang lain itu berlomba-lomba pengen hidup enak, makan enak, punya mobil. Lah kamu sudah dikasih hidup mewah di rumah besar, kok ya malah milih keluar cuma gara-gara urusan gengsi. Sekarang kalau terdesak begini, yang repot siapa? Ya kamu sendiri. Mbak Lastri, Mas Paiman yang sekarang sudah beda sama Mas Paiman yang dulu. Harta memang bisa beli kenyamanan, tapi tidak bisa beli rasa hormat. Aku keluar dari rumah itu demi menjaga harga diriku dan Melati. Halah, harga diri itu tidak bisa diecer di pasar buat beli beras, Siti. Harga diri tidak bisa dipakai buat bayar UKT kuliah si Melati. Zaman sekarang itu yang penting duit. Harusnya kamu itu mikir sebelum berbuat sesuatu. Jadi, Mbak Lastri sama Jeng Sumi memang tidak ada simpanan uang yang bisa dipinjamkan sedikit saja. Berapapun yang ada, nanti sisanya aku usahakan cari ke tempat lain. Aduh, aku memang benar-benar tidak ada uang sebanyak itu. Lagi pula, kalau aku kasih pinjam, kamu mau bayar pakai apa? Jahitan baju tetangga yang hasilnya cuma puluhan ribu itu. Apa tidak butuh waktu bertahun-tahun buat ngelunasin 5 juta? Daripada kamu keliling kampung begini, mending kamu buang gengsimu itu, Siti. Datang saja ke kantor mantan suamimu. Pak Paiman itu bapak kandungnya Melati. Masa iya dia tega melihat anaknya putus kuliah? Minta uang ke dia lah. Itu sudah kewajiban dia, bukan kewajiban tetangga. Betul itu. Minta saja sama Pak Paiman. Jangan malah ngerepotin orang-orang gang sini yang hidupnya saja masih kembang kempis. Sudah Yati, aku mau lanjut menyapu dulu. Nanti keburu siang. Terima kasih ya Jeng Sumi, Mbak Lastri. Maaf kalau aku sudah mengganggu waktu kalian. Demi kamu Melati, demi masa depanmu, ibu akan buang rasa malu ini. Biar ibu yang menahan hinaan itu. Asal kamu bisa terus berjalan.
Siti? Wah, keajaiban apa ini? Wanita yang dulu pergi membawa harga diri tinggi, akhirnya melangkahkan kaki juga ke gedung mewahku. Mau apa? Mau minta beras? Aku datang bukan untuk diriku, Mas. Ini soal Melati. Lusa batas pembayaran UKT kuliahnya 5 juta rupiah. Kalau tidak dibayar, Melati tidak bisa kuliah semester ini. 5 juta? Dulu sewaktu ikut aku, jangankan 5 juta, 50 juta pun langsung aku bayar tunai. Tapi kamu malah memilih keluar dari rumahku dan membawa Melati, dan sok bisa hidup mandiri lagi. Sekarang baru terasa kan? Hina aku sepuasmu, Mas. Tapi jangan korbankan masa depan Melati. Dia anakmu. Loh, Siti, kamu sedang apa di sini? Bu Zea. Kenalkan, Siti, ini Zea, seorang pengusaha properti. Dan dia adalah calon istriku. Minggu depan, kami akan melangsungkan pernikahan di hotel berbintang. Oh, jadi mantan istri yang pernah Paiman ceritakan itu kamu, Siti. Dunia sempit sekali ya. Kamu bekerja jadi ART di rumahku, dan ternyata kamu adalah mantan istri dari pria yang akan menikahiku. Mas Paiman. Bu Zea. Sudahlah, aku tidak mau berdebat. Ini uang 8 juta. 5 juta buat UKT Melati, 3 jutanya buat kamu beli baju yang layak. Dan ini undangan pernikahan kami. Datanglah bersama Melati. Aku akan lunasi seluruh biaya kuliah Melati sampai dia lulus. Asal kamu tidak bikin malu di acara pernikahan kami nanti. Terima kasih, Mas. Selamat untuk kalian berdua. Ibu kenapa menangis? Ibu dari mana? Ini uang untuk UKT kuliahmu, Nak. Besok langsung dibayarkan ya. Uang dari mana sebanyak ini, Bu? Dan ini undangan apa? Bapak mau menikah lagi? Bapakmu mau memulai hidup baru, Melati. Sama majikan tempat ibu kerja, Bu Zea. Bapak keterlaluan. Dia benar-benar sudah tidak punya perasaan.
Ibu mengabdi puluhan tahun dari dia miskin dan sekarang dia pamer wanita baru di depan muka ibu. Uang ini, Melati tidak mau pakai uang ini. Lebih baik Melati berhenti kuliah daripada ibu dihina seperti ini. Jangan, Melati. Dengarkan ibu. Bapamu boleh mengambil kebahagiaan ibu, tapi ibu tidak akan biarkan dia mengambil masa depanmu. Kamu harus tetap kuliah. Kamu harus jadi orang sukses. Itu satu-satunya cara agar perjuangan ibu dari dulu tidak sia-sia. Siti, Melati, terima kasih sudah menyempatkan datang. Gimana gedungnya? Bagus kan? Ini semua belum seberapa dibanding... Selamat ya, Mas Paiman. Selamat juga untuk Bu Zea. Terima kasih ya Siti. Kamu tenang saja. Setelah ini, kamu tetap boleh kerja di rumahku kalau kamu mau. Tidak usah, Bu Zea. Mulai hari ini, saya berhenti bekerja di rumah ibu. Dan ini, Apa ini, Siti? itu uang 3 juta sisahan yang Mas berikan kemarin. 5 jutanya sudah dipakai buat bayar UKT Melati. Dan uang 5 juta itu akan dicicil Melati setelah dia lulus dan bekerja nanti. Kami tidak menerima sedekah dari rasa pamermu, Mas. Siti, kamu sengaja mau mempermalukan aku di hariku yang bahagia ini? Bapak yang mempermalukan diri Bapak sendiri sejak Bapak menukar kasih sayang ibu dengan tumpukan harta, Pak. Bapak pikir dengan uang ini Bapak sudah menang? Tidak, Pak. Hari ini Bapak memang mendapatkan wanita kaya dan pesta yang mewah. Tapi Bapak resmi kehilangan kami selamanya. Mas Paiman, dulu aku mencintaimu saat kamu tidak punya apa-apa. Dan hari ini, aku melepaskanmu saat kamu punya segalanya. Semoga harta dan pernikahan barumu ini sanggup membahagiakanmu sampai tua, saat tidak ada lagi Siti yang mau memijat kakimu yang lecet secara cuma-cuma. Lega rasanya ya, Bu. Setelah keluar dari gedung megah itu, napas Melati terasa jauh lebih lapang. Ibu juga, Nak. Rumah tua ini boleh saja berdebu dan sepi. Tapi di sini tidak ada tempat untuk kebohongan dan kesombongan. Oh iya, jangan lupa besok uang UKT-nya dibayarkan ya. Kamu fokus belajar aja. Jangan pikirkan bagaimana cara mengembalikan uang itu untuk saat ini. Justru itu yang mau Melati bicarakan sama ibu malam ini. Melati nggak mau cuma duduk diam dan berpangku tangan. Mulai minggu depan, Melati mau cari pekerjaan paruh waktu, Bu. Loh, kenapa? Nanti malah mengganggu jadwal kuliahmu, Melati. Ibu masih sanggup kok.
cari borongan jahitan lagi, Nak. Ibu, dengarkan Melati dulu. Kuliah Melati kan jurusan teknologi pangan. Melati paham seluk-beluk ilmu bahan makanan, cara pengolahan yang higienis, sampai resep yang pas. Melati mau manfaatkan ilmu kuliah Melati, Bu. Nanti, dari hasil kerja paruh waktu itu, Melati mau kumpulkan modal. Melati mau buat usaha donat olahan sendiri untuk dijual. Donat, Nak. Iya, Bu. Donat dengan variasi rasa modern, tapi teksturnya lembut dan harganya terjangkau untuk mahasiswa. Melati, kamu benar-benar anak yang luar biasa. Ibu bangga sekali sama kamu. Tapi Melati tidak bisa jalan sendirian, Bu. Melati butuh racikan tangan Ibu. Pengalaman Ibu waktu dulu bantu Bapak ngolah bahan baku di dapur tua ini pasti sangat berharga buat Melati. Ibu mau kan bantu Melati bikin donatnya? Jadi mitra pertama Melati? Tentu saja mau, Nak. Selama tangan ibu masih sanggup mengaduk adonan, ibu akan selalu ada di sampingmu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah jadi ibu paling hebat di dunia. Kita mulai semuanya dari rumah tua ini ya, Bu. Iya, Nak. Kita mulai kehidupan baru kita dari sini. Dengan ketenangan, dengan kerja keras, dan dengan ridho Tuhan.